kadar air, berat jenis, dan perubahan dimensi. Ini juga meliputi pengembangan dan penyusutan karena berkaitan dengan kadar air kayunya. Kemudian untuk mekanika, nah mekanika ini lebih banyak ya parameter penelitiannya ya, ada static bending, compression strength, parallel to grain, perpendicular to grain, kemudian tensile strength, cleavage dan lain sebagainya. Nah, Bu, apakah harus dilakukan semua? Tidak, ya. Nah, kalau Anda mau penelitian fisika dan mekanika kayu gitu ya, Anda mau mengambil fisikanya saja, boleh, nggak apa-apa. Kadar air, berat jenis, perubahan dimensi. Tetapi kita harus melihat juga jenis kayu yang Anda gunakan. Ada kebaruan nggak di sana? Kalau biasa-biasa saja ya jangan cuman fisika saja, harus ditambah dengan mekanika kayunya gitu ya. Jadi nanti silahkan komunikasi dengan dosen pembimbingnya. Kemudian misalkan fisika, Bu, saya tertarik cuman ngambil kadar air, berat jenis, perubahan dimensi, nggak perlu. Tapi saya mau static bending, boleh nggak, Bu? Boleh, silahkan, nggak masalah ya. Boleh seperti itu. Nah, kemudian untuk penelitian fisika kayu, kita bisa melakukan di laboratorium kita sendiri ya. Sedangkan untuk mekanika, kita hanya bisa menyiapkan spesimennya, kemudian Anda nanti mengukur gitu ya, mengukur sifat mekanikanya di tempat lain. Bisa di UGM. Nah, harus datang ke sana, kalau di UGM ya bisa ambil itu ya, ada cara pengujian mekanikanya gitu. Dan nguji sendiri juga biasanya diperbolehkan dengan didampingi laboran begitu. Nah, itu silahkan. Tapi kalau misalkan tempatnya jauh, Anda punya rekanan di IPB, misalkan kenalan di IPB, mau dititipkan saja ya tidak masalah. Anda nanti dapat datanya, Anda dapat fotonya, kemudian Anda pelajari bagaimana cara kerja. Itu boleh. Ya, itu untuk mekanika, terutama untuk statik sampai dengan tensile strength. Sedangkan untuk yang cleavage atau pembelahan gitu ya, nah ini kita bisa melakukan sendiri. Ini alatnya cukup sederhana gitu ya. Nanti bisa saya ajari untuk yang cleavage. Kemudian untuk praktikum kemarin kita nggak mengerjakan ya karena saya masih ragu-ragu dengan metodenya. Nah, kemarin sudah saya clearkan gitu ya, saya diskusi dengan beberapa orang. Nah, ini bisa kita kerjakan sendiri. Jadi mungkin semester depan kalau ada yang mengambil mata kuliah fisika mekanika, maka praktikumnya bisa dikerjakan untuk yang cleavage ini. Nah, untuk yang hardness ini masih di tempat yang lain gitu ya kira-kira. Jadi boleh mau ngambil sebagian saja gitu ya, fisika saja atau fisika dan mekanika, tentu saja mekanikanya tidak semua ya, cukup satu atau dua sudah cukup gitu ya untuk Anda gunakan sebagai topik skripsi Anda. Jadi kalau lihat judul mekanika tuh terus bayangannya waduh banyak sekali, enggak ya. Jadi cukup ngambil satu atau dua kemudian digabungkan dengan fisika kayu itu sudah cukup untuk syarat mahasiswa lulus sebagai sarjana. Kira seperti itu. Oke, nah, karena fisika mekanika ini objeknya adalah berupa kayu gitu ya, maka Anda wajib untuk menyediakan apa namanya sampel uji berupa pohon gitu ya. Nah, sebisanya gitu ya, sebisa mungkin maka sampel yang dipilih adalah pohon. Artinya kita bisa melihat dia dalam kondisi tegak berdiri untuk memastikan bahwa tidak ada hama penyakit, kemudian dia tidak tumbuh miring, kemudian pertumbuhannya sehat dan lain sebagainya ya. Jadi termasuk lokasi tumbuhnya sesuai dengan kondisi silvikanya. Kemampuan pohon itu untuk tumbuh di sebuah lokasi itu kan disebut dengan sifat silvika ya. Misalkan pohon jati, Anda penelitian pohon jati tapi pohon jatinya tumbuh di Ngargoyoso. Boleh nggak, Bu? Boleh. Tapi itu harus menjadi faktor penelitian. Kemudian Anda komparasi dengan jati yang tumbuh di tempat yang normal, yang di dataran rendah. Itu boleh. Tapi kalau hanya di tempat Ngargoyoso ya kita lihat dulu nanti bagaimana rancangan penelitian Anda. Gitu ya, kira-kira gitu. Jadi kalau pilih jenis pohon maka sesuai dengan sifat silvikanya. Nah, kemudian kalau kita biasanya pengen tahu sifat fisika mekanika, maka akan lebih baik kalau Anda tahu umur atau estimasi tahun tanamnya akan lebih baik. Kenapa? Karena nanti kita bisa mengestimasikan kira-kira juvenilnya itu berakhir pada saat dia umur berapa, diameter berapa. Sehingga nanti daurnya bisa lebih diperpanjang. Misalkan ternyata kalau juvenilnya terbentuk selama 8 tahun gitu misalkan. Ya. Padahal daurnya dia cuma 10 tahun. Berarti pembentukan kayu
dewasanya cuma 2 tahun. Berarti proporsi kayu dewasa, kayu yang sifatnya stabil itu lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan yang umur 8 tahun tadi. Nah, sehingga harus diperpanjang 2 kalinya, misalkan seperti itu. Nah, harapannya akan muncul saran-saran seperti itu. Nah, kemudian akan lebih baik lagi kalau Anda punya ulangan berupa pohon yang lainnya. Artinya, jadi Anda tidak hanya menyediakan satu batang pohon, tetapi lebih dari satu. Itu akan lebih baik. Tapi kalau tidak pun tidak masalah. Satu pohon nggak apa-apa gitu ya untuk skripsi. Nah, kemudian pohon bisa ditebang atau tidak. Nah, ini tergantung dari faktor penelitian Anda. Contoh misalkan, Anda ngambil faktor penelitian bidang aksial gitu ya. Arah aksial, sorry, bukan bidang, arah aksial. Arah aksial itu berarti sejajar dengan sumbu pohon. Maka untuk bisa mendapatkan bagian pangkal, tengah, dan ujung dalam bentuk dis gitu ya, cakram, lempengan, maka Anda harus memotongnya gitu ya, harus dipotong, kayunya direbahkan gitu ya. Kemudian Anda estimasikan berapa panjang mulai dari pangkal sampai ujung diukur, kemudian dibagi 3 tempat. Nah, kemudian Anda dapat bagian dis dari bagian pangkal, tengah, dan ujung. Ini yang harus dipotong. Tetapi mungkin tidak perlu dipotong kalau kita bisa menemukan metode atau peralatan gitu ya yang sesuai digunakan ketika kita nggak perlu menebang pohon. Cukup ngambil di bagian DBH-nya saja, ya boleh, nggak masalah gitu ya. Nah ini saya ngomong idealnya dulu ya, ketika harus direbahkan, ditebang. Nah, biasanya kita ngambil dis antara 2 sampai 3 cm. Nah, dis ini nanti fungsinya adalah untuk pengamatan sifat fisika. Jadi semuanya, kadar air, berat jenis, penyusutan itu ngambil dari sini. Nah, kemudian baru di bagian bawahnya gitu ya, kita potong lagi agak lebih panjang untuk mekanika. Nah, mekanika tentu saja harus diperhitungkan berapa panjang dari spesimen yang diperlukan. Karena kalau sudah keliru motongnya, nanti nggak bisa ditambal kan gitu ya, jadi harus presisi. Nah, kemudian itu faktor yang pertama ya, untuk bagian pangkal tengah ujung. Kemudian yang kedua adalah faktor yang kedua yaitu pada bagian atau pada arah radial. Karena disebut sebagai arah radial, maka arahnya adalah apa namanya? Arahnya adalah pada dari hati gitu ya, di sini, kemudian menuju ke arah kulit gitu ya. Nah, ini dia ngambil di 3 posisi, hati, tengah, kulit. Nah, karena kita sudah punya satu faktor isinya 3 gitu ya, kemudian faktor yang kedua isinya 3 ya, maka Anda punya 9 kali ulangan. Sorry, bukan ulangan, kombinasi perlakuan. Nah, kalau nanti mau ditambah ulangannya 2 pohon, ya tinggal dikalikan 2, maka ada 18. Ya, kira-kira seperti itu. Itu ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi rancangan percobaan faktorialnya adalah yang pertama faktor aksial, pangkal tengah ujung. Yang kedua arah radial, dekat empulur, tengah, dekat kulit. Nah, boleh seperti ini. Atau kalau mau arah radialnya tidak dibuat dekat empulur, tengah kulit, tapi per 1 cm dari empulur menuju ke kulit, ya boleh, nggak masalah. Ya, silahkan. Oke, kemudian ini contoh faktor penelitian ya, Anda boleh mengganti, ya, artinya boleh mengganti, Anda tidak harus pakai yang seperti ini. Anda mau ganti misalkan arah aksial dengan lokasi tempat tumbuh, misalkan tadi membandingkan yang tumbuh, pohon jati yang tumbuh di daerah Hargoyoso, yang ketinggian MDPL-nya tinggi gitu ya, dia termasuk di bawah lereng gunung, kemudian Anda bandingkan dengan lokasi yang dataran rendah misalkan. Boleh membandingkan pohon jati yang tumbuh di Wonogiri, di Gunung Kidul dengan di Wonosobo misalkan. Ya boleh, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Jadi bisa dibedakan misalkan berdasarkan tanahnya, jenis tanahnya, lokasi geografis karena berhubungan dengan iklimnya ya, termasuk di dalamnya adalah ketinggian tempat. Jadi faktor penelitian itu banyak. Anda bisa mengembangkan itu ya. Kemudian juga boleh Anda membandingkan spesies dalam satu marga. Jadi genusnya sama, ya, tetapi spesiesnya berbeda. Misalkan, gini aja deh, kalau kalau susah dalam satu marga, mungkin spesies yang sama, jabon. Jabon itu ada 2, jabon merah dan jabon putih.
Sama-sama Anthocephalus kadamba, nama ilmiahnya, tapi beda varian. Mau Anda jadikan sebagai faktor penelitian, boleh. Balsa juga gitu, Ochroma pyramidale. Sama-sama jenis Ochroma pyramidale, yang satu balsa merah, satu balsa putih. Mau jadikan penelitian, ya boleh, nggak masalah. Atau sama-sama Ochroma, yang satu Ochroma pyramidale, yang satu Ochroma logapus misalkan. Ya boleh, itu kan berarti satu marga spesiesnya berbeda gitu ya. Jadi monggo, silahkan. Kemudian bisa juga misalkan Anda membedakan perbedaan sumber benih ya. Bisa benih yang berasal dari biji ya. Bijinya kemudian Anda bandingkan dengan hasil klon, kemudian Anda bandingkan dengan terubusan. Ya nggak masalah gitu ya. Bahkan di UGM itu ada yang penelitian bagaimana sifat fisika mekanika kayu jati gitu ya, yang asalnya dari terubusan. Nah, Anda bisa mengcopy itu. Artinya apa? Anda boleh penelitian terubusan tapi cari tempatnya, lokasinya yang lain. Jangan di lokasi yang sama. Misalkan rumahnya Gandira kan dekat dengan KPH mana gitu ya, Randu Belatung misalkan. Nah, Gandira tahu di sana ternyata untuk regenerasi tidak menggunakan biji atau klon, tapi malah menggunakan terubusan. Terus terubusannya sekarang umurnya sudah 20 tahun misalkan. Nah, Anda mau penelitian sifat fisika mekanikanya gitu, ya boleh, nggak apa-apa gitu ya. Nah, nanti Anda bandingkan dengan studi literatur, bagaimana sifat apa namanya kayu yang tumbuh dari biji. Nah, terubusan ini sama nggak dengan biji gitu ya. Secara teoritis kan beda ya. Kalau terubusan itu kan dia berasal dari cabang gitu kan. Nah, tapi nanti siapa tahu memang sifatnya sama, makanya dia dipertahankan gitu ya sebagai salah satu cara untuk regenerasi tumbuhan kehutanan terutama seperti ya. Silahkan. Dan juga faktor-faktor yang lain. Silahkan Anda temukan. Anda bisa baca di banyak jurnal gitu ya, faktor-faktor penelitian. Anda bisa milih mana yang sesuai dengan karakter Anda gitu ya, sesuai dengan budgetnya Anda gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau mau penelitian nggak usah takut, kayaknya susah. Enggak. Semua bisa diselesaikan. Nyatanya orang lain bisa gitu ya. Jadi pasti Anda juga bisa. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk rancangan percobaan faktorial di bidang fisika mekanika? Cukup? Oke, baik. Kalau cukup, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian cara kerjanya gimana? Apa yang harus dilakukan kalau kita penelitian fisika mekanika ya? Jadi yang pertama Anda harus tahu Anda tebang, dpH-nya berapa, tingginya berapa, TBBC-nya berapa, kemudian Anda foto, ya, dia tumbuh miring atau tidak, bagaimana ada banirnya atau tidak, ada hama penyakit atau tidak. Ya, semakin lengkap informasi yang dikumpulkan maka akan semakin baik. Contoh misalkan seperti ini ya. Jadi karakter tempat tumbuh sampel pohon dari hutan rakyat Gunung Kidul. Nah, ini membandingkan 3 desa ya. Ini membandingkan 3 desa sama-sama di Gunung Kidul. Mulai dari ketinggiannya beda, ya kan? Kemudian jenis tanahnya apa, tipe tanahnya apa. Nah, ini kan Anda bisa mengujikan atau cukup lihat di apa namanya BPS yang bisa. Rata-rata curah hujan Anda bisa lihat citra satelit, ya kan? Kisaran tinggi pohon Anda ngukur, ya kan? Kemudian dpH-nya berapa, tebal kulit, tebal kayu kubal, kayu teras, kemudian jumlah kisaran lingkaran tahunnya berapa, Anda bisa menghitung gitu ya. Ini gampang nih. Ini gampang. Anda bisa kerjakan saat itu juga. Sehari juga jadi, nggak sampai sehari ya. Ini adalah contoh bagaimana menggambarkan karakteristik tempat tumbuhnya, termasuk objek penelitianmu berupa apa. Anda gambarkan di sini ya. Oke. Nah, ini juga ada contoh lainnya. Misalkan pohon sampelnya ada 3, pohon 1, 2, 3. Dia lebih sederhana, cukup tinggi total, diameter, TBBC, tambah diameter tajuk. Ya, ini contoh ya, contoh lainnya. Nah, nanti Anda penelitian juga seperti itu. Anda gambarkan objeknya seperti apa. Kemudian ini contoh lagi ya, misalkan dia membandingkan faktor penelitiannya adalah jenis sumber beri, pakai klon sama jati konvensional, pakai biji ya. Anda bandingkan ulangan 1, 2, 3 tinggi diameter. Contohnya seperti itu. Jadi tergantung dari faktor penelitiannya juga gitu ya.
Maka kalau memang diperlukan jenis tanah, tempat tumbuh, dan lain-lain itu juga bisa menjadi data yang digunakan dalam sebuah penelitian. Ya, yang jelas Anda minimal harus tahu berapa diameter, tinggi, dan lokasi tempat ini. Ya. Oke, nah setelah melakukan inventarisasi, maka yang kedua adalah melakukan cek standar uji yang akan digunakan dalam penelitian dan merealisasikannya dalam pengambilan sampel penelitian. Jadi makanya sebelum adik-adik mau penelitian gitu ya, maka urutannya kan pasti harus bikin outline, ya kan? Membuat outline itu tidak hanya sekedar menuliskan cara kerja, copy paste, tidak. Tapi Anda harus memastikan bahwa yang Anda tulis itu mungkin dilakukan. Jadi bisa dilakukan. Ya, jadi Anda harus mengukur juga gitu ya. Bisa dilakukan nggak ini gitu ya? Memungkinkan atau tidak? Jangan asal ngambil metode, nggak boleh. Makanya harus biasanya dikomunikasikan dengan calon dosen pembimbingnya. Apalagi kalau Anda punya payung penelitian dengan dosen tersebut. Kalau tidak, ya Anda bisa konsultasi saja, tapi belum tentu dosen tersebut menjadi dosen pembimbing Anda, karena kan nanti yang menentukan dosen pembimbing adalah komisi sarjana. Itu ya kira-kira. Nah, kemudian untuk pengambilan sampelnya seperti tadi yang saya sampaikan, jadi idealnya itu menebang satu pohon ya untuk bagian pangkal, tengah, dan ujung. Kemudian diambil disnya. Setelah diambil disnya, Anda ngambil arah radialnya dekat empulur gitu ya, hati atau bagian tengah, kemudian bagian kulit gitu ya. Nah, kemudian pada bagian dis yang seperti ini ya, nanti Anda bisa belah-belah lagi gitu ya untuk sampel kadar air. Kemudian untuk sampel penyusutan dimensi. Ya, jadi satu kali ngambil spesimen bisa dipotong untuk mengambil beberapa apa namanya spesimen lain yang digunakan dalam parameter pengujian itu kira-kira. Nah, ini ya contoh lain. Alternatifnya, kalau misalkan kita tidak bisa menebang pohon, misalnya pohonnya itu apa namanya masih dalam masa penelitian selama hidup gitu ya. Contoh misalkan Anda punya teman gitu ya yang atau punya apa ya kenalan orang penelitian di BRIN misalkan. Di BRIN itu dia punya hamparan lokasi yang isinya uji benih gitu ya, uji provenance atau uji progeny. Nah, itu kan tidak boleh ditebang ya, kecuali kalau memang mereka mau memutuskan untuk menebang. Kalau masih seperti itu tidak boleh ditebang, maka Anda bisa menggunakan alternatif pengambilan sampel dengan menggunakan core borer. Diameternya hanya 0,5 cm. Nah, Anda ngambil di bagian DBH. Jadi alatnya seperti ini. Jadi ini ujungnya itu kayak pisau gitu. Nah, kemudian Anda masukkan ke dalam kayu gitu ya. Nah, nanti diputar kayak bor tanah persis seperti itu. Nah, nanti setelah selesai Anda tarik sampelnya, nah nanti keluar kayunya seperti ini bentuknya. Nah, ini dari empulur sampai ke kulitnya. Nah, nanti dari situ Anda ngambil sampel untuk kadar air, berat jenis, tentu saja untuk penyusutan nggak bisa ya ini. Nah, ini paling kadar air sama berat jenis untuk sifat fisika kayu. Kemudian Anda bisa gabungkan dengan sifat anatominya, boleh. Jadi sifat fisika dan anatomi kayu karena sampelnya yang terbatas ukurannya, gitu ya. Jadi tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian perubahan dimensi, kemudian static bending nggak mungkin gitu ya, cleavage juga nggak mungkin gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan jumlah spesimen. Gitu. Oke, nah untuk yang seperti ini biasanya kita pengukurannya karena sampelnya kecil ya dari empulur menuju ke kulit, jadi per 1 cm atau per lingkaran tahun boleh diperbolehkan ya, tidak harus bagian hati, tengah, dan kulitnya. Oke. Oke ya, nah ini contoh ya. Contoh yang selanjutnya adalah contoh uji kemudian dipotong sesuai dengan keperluan pengujian untuk melakukan pengamatan dan mencatat datanya. Jadi Anda harus ngecek dulu standarnya berapa untuk kadar air, ukurannya 2 kali 2 kali 2. Penyusutan ukuran berapa, 2 kali 2 kali 4. Nah ini menurut standar apa? British, SNI, ASTM atau apa? Nah ini harus Anda cantumkan di dalam apa namanya outline-nya ya, termasuk proposal. Ini juga harus clear gitu, karena ini berpengaruh di dalam saat pengambilan apa namanya sampel uji tadi.
Nah, kemudian juga jangan lupa Anda harus bisa mendeskripsikan cara kerja. Kalau misalkan Anda menuliskan pengamatan yang akan dilakukan adalah kadar air, maka cantumkan rumus kadar air itu. Ya, bagaimana menghitung kadar air. Ya, kemudian bagaimana konsep kadar air itu berubah, termasuk di dalamnya kalau adik-adik mau melakukan penelitian tentang penyusutan. Kenapa penyusutan itu penting? Karena dipengaruhi oleh kadar air. Kapan kayu itu menyusut dan lain sebagainya, Anda harus bisa menjabarkannya di dalam proposal penelitian tersebut, gitu ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya berat jenis ya, nanti berat jenis Anda bisa mendapatkan data 3 gitu ya, berat jenis dalam volume basah, sembarang kadar air di bawah TJS dan juga kering tanur gitu ya. Jadi ada 3 apa namanya pengukuran berat jenis. Nah, nanti silahkan ya mau dikerjakan. Gitu. Kemudian yang terakhir untuk sifat fisika adalah penyusutan. Jadi kalau Anda ngambil spesimennya dengan dipotong, maka saya sangat menyarankan Anda untuk bisa penelitian penyusutan karena sekalian gitu ya, sekalian mumpung sampelnya dipotong, jadi sekalian penelitian penyusutan. Nah, ini penyusutan apa namanya yang penelitian yang kemarin ngambil mata kuliah fisika mekanika sudah lebih paham ya dibandingkan yang belum, tapi bisa dipelajari secara otodidak. Kira seperti itu. Oke, nanti bisa dibaca lagi catatan apa SSDK-nya kan juga ada ya. Kemudian selanjutnya Anda harus bisa menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik ya. Nah, di dalam buku panduan penyusunan tugas akhir sarjana gitu ya di Fakultas Pertanian itu sudah ada bagaimana cara menyajikan tabel yang baik. Jadi tabel itu tidak harus pakai garis yang seperti ini, tidak harus pakai garis vertikal ya, jadi cukup garis horizontal saja, itu biasanya pada bagian judul, bagian atas, kemudian pada bagian bawah ya, untuk menunjukkan bahwa tabel ini sudah selesai. Cuma seperti itu saja ya. Jadi bagian tengah tidak perlu garis-garis banyak seperti ini. Itu Anda harus bisa menyampaikannya. Nah, kemudian tidak boleh redundan, artinya tidak boleh disajikan 2 kali. Kalau Anda sudah menyajikan dalam bentuk tabel, maka jangan dibuat grafik. Begitu pula sebaliknya. Kalau sudah dibuat grafik, maka jangan dibuat tabel. Jadi harus salah satu saja, ya. Bisa ke tabel saja atau grafik saja. Nah, ini silahkan nanti dikomunikasikan dengan dosen pembimbingnya. Untuk data yang mana itu cocoknya dibuat dalam bentuk tabel atau grafik karena berkaitan dengan kemudahan di dalam penyusunan apa namanya data dan bagaimana cara membacanya, gitu ya. Kemudahan cara membaca. Nah, ini contoh misalkan ya. Jadi ini dia membandingkan gitu ya kadar air setimbang dengan kadar air pada kering udara, ya kan? Nah, ini dia sajikan rata-ratanya nilainya sekian gitu ya. Kemudian kisarannya sekian. Jadi kadar air setimbang, kadar air segar itu bisa lebih dari 100% gitu ya. Bahkan ini rata-ratanya lebih dari 100. Jadi kalau Anda penelitian fisika, terus Anda ngitung gitu ya, kadar air segar barusan ditebang, kemudian Anda masukkan oven, kok kadar airnya lebih dari 100, wah ini salah ini. Jangan ya. Tapi itu bisa jadi benar, karena kayu ini kan sifatnya dia bisa menyimpan kadar air yang lebih tinggi dibandingkan dengan masanya sehingga memungkinkan sekali bahwa kadar airnya bisa lebih dari 100%. Kemudian Anda mengukur kadar air kering udaranya, benar, kadar air kering udara kan kisarannya sekitar 15 ya. Kemudian berat jenis, nah berat jenis segar sama berat jenis kering udara, nanti Anda bedakan ya. Bagaimana caranya nanti silahkan dibaca lagi ya. Yang jelas ketika kadar airnya tinggi, maka berat jenis itu menjadi semakin kecil atau semakin rendah. Nah, ini benar ya, seperti itu. Nah, itu cara penyajian data. Bisa rata-rata Anda sajikan dulu, kemudian Anda kasih kisaran ya. Atau yang tadi gitu ya, kalau yang tadi ini misalkan ini rata-rata, ini standar deviasinya. Nah, itu boleh. Jadi silahkan mau bagaimana cara menyajikan datanya. Jadi kalau menyajikan data tidak hanya rata-rata saja, nggak boleh ya. Jadi harus ada kisarannya atau ada standar deviasinya. Nanti silahkan ditanyakan ke dosen pembimbingnya cara mencari standar deviasi itu apa, fungsinya apa. Anda juga bisa tanya ke YouTube, nah gitu ya. Jadi mahasiswa sekarang enak banget. Standar deviasi, cara menghitung, fungsinya apa. ChatGPT juga bisa ditanya ya, tapi juga harus Anda baca banyak literatur. Jadi jangan cuma
Oh, sudah gitu aja, tanya ke chat GPT selesai. Enggak ya, jadi harus ada diskusi ya dengan Bapak Ibu dosen. Oke, nah kemudian juga ya, selain tadi bisa disampaikan dalam bentuk tabel, juga bisa disampaikan dalam bentuk grafik. Grafik lebih mudah dilihat ya, divisualisasikan lebih mudah. Contoh misalkan tadi arah radial, dekat hati, tengah, kemudian kulit. Anda membandingkan kadar air segar. Oh, dari sini kita bisa lihat daripada lihat tabel gitu ya, tidak bisa menggambarkan. Kalau dibuat grafik akan lebih enak. Oh, ternyata kadar air itu gitu ya. Kalau dari hati menuju ke kulit itu kadar airnya lebih rendah gitu ya. Nah, ini kemudian Anda bahas kenapa kok bisa lebih rendah gitu. Termasuk kadar air kering udaranya juga ternyata turun lebih rendah. Kenapa kok lebih rendah gitu ya. Nah, nanti Anda silahkan Anda cari tinjauan pustakanya. Anda bahas kenapa itu bisa terjadi. Mungkin pada saat Anda penelitian nggak harus seperti ini ya, bisa sejajar gitu ya. Bisa kebalikannya dari hati ke kulit nanti malah naik gitu ya. Fenomena itu mungkin saja terjadi gitu ya. Jadi tidak perlu wah nggak sama dengan teori ini, tak ganti jangan ya, nggak boleh ya. Itu namanya fabrikasi dan falsifikasi gitu ya, nggak boleh. Tuh. Nah, kadangkala gitu ya, ketika kita penelitian tidak hanya harus disajikan dalam bentuk tabel dan grafik sederhana seperti ini, tapi kadang kita harus melakukan uji statistik bahkan uji lanjutan kalau diperlukan, ya, kalau diperlukan, ya. Kemudian hasil uji statistik ini juga bisa langsung divisualisasikan dalam bentuk grafik dan tabel. Artinya Anda nggak perlu ngopi hasil SPSS ke dalam skripsinya. Ini hasil SPSS saya, Bu, gitu ya. Anas variannya ini, tabelnya begini, ini, nggak perlu ya. Tapi Anda bisa merangkumnya dalam bentuk tabel yang lebih interaktif ya. Jadi contohnya misalkan, kalau kita nguji statistik itu kan satu parameter satu tabel. Nah, Anda cukup ngambil nilai-nilai penting saja, misalkan sumber variasinya, derajat bebasnya berapa, kemudian kuadrat tengah dari setiap parameter yang Anda uji. Misalkan kerapatannya berapa, kerapatan dasar nih, berjenis ya. Kemudian kadar air setimbangnya berapa, kemudian penyusutan longitudinalnya berapa, dan lain sebagainya. Nah, ini kan hasil rangkuman dari beberapa tabel statistik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tabel statistik yang Anda bisa rangkum menjadi satu tabel yang lebih sederhana, tapi lebih komunikatif gitu ya. Daripada Anda menampilkan satu seperti itu kurang menarik gitu ya. Dan menghambur-hamburkan halaman kan gitu ya. Jadi kalau ngeprint banyak gitu ya. Oke, kemudian Anda bisa visualisasikan dengan memberikan tanda seperti ini ya, bintang 2, bintang 1, ada yang NS, non signifikan. Nah, itu kan hasil uji statistik semuanya ya. Nah, kalau nggak ada tandanya berarti tidak signifikan. Dia hanya memberikan tanda yang dia berbeda nyata dan berbeda sangat nyata saja gitu ya. Nah, nanti silahkan Anda pelajari bagaimana menghitung gitu ya, melakukan analisis statistik menggunakan analisis varian. Ini gampang, jadi Anda cari tutorialnya di YouTube bisa dipelajari dalam waktu kurang dari 2 jam gitu ya, pasti bisa. Oke, kemudian selanjutnya ya contoh lain gitu ya, ini dia juga membandingkan analisis varian antara dua sumber benih ya, yang satu klon, yang satu biji, kemudian dibandingkan bagaimana hasil t-testnya. Nah, kalau yang ini nggak pakai analisis varian tapi pakai t-test, karena dia hanya membandingkan 2 saja. Ya, kalau yang tadi kan banyak parameternya ya. Nah, kemudian yang ini hanya 2, maka cukup t-test. Ya, nanti Anda pelajari lagi t-test ya opo meneh gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian selain pengujian yang tadi bisa disajikan dalam bentuk seperti ini, ya, tabel, maka Anda juga, atau seperti ini, Anda juga bisa memvisualisasikan dalam bentuk grafik, ya. Nah, A dan B ini menunjukkan perbedaan, ya. Jadi, kalau di rata-rata, gitu ya, di uji statistik, nilai ini dan nilai ini itu hasilnya tidak akan berbeda nyata dibandingkan dengan yang ini. Nah, berbeda nyata itu artinya berarti beda banget kan gitu ya, seperti itu. Nah, nanti ini ada uji lanjutnya, uji statistik lanjutnya. Biasanya kita pakai uji Duncan,
atau uji tuki HSD, tuki LSD, dan lain sebagainya. Nanti silahkan dikomunikasikan dengan dosen pembimbingnya ya, yang cocok yang mana gitu ya. Cara penyajian grafiknya termasuk uji statistiknya, yang paling cocok yang mana. Gitu. Tuh, nanti Anda bisa belajar. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk fisika kayu? Cukup? Baik, nanti kalau ada yang mau bertanya, Anda tertarik penelitian fisika mekanika bisa dengan saya atau Bu Ana, gitu ya kira-kira ya, karena bidang kami sama. Oke, yang selanjutnya kita membahas di subtopik penelitian yang selanjutnya yaitu adalah pengolahan kayu, yaitu sifat pengerjaan. Pengerjaan atau woodworking ini tujuannya adalah untuk mengkonversi kayu solid menjadi produk berdaya guna, bernilai, berestetika tinggi lewat serangkaian proses. Nah, karena dia serangkaian proses, maka setiap prosesnya akan memberikan dampak atau hasil yang berbeda pada kondisi kayu tersebut. Nah, untuk bisa dimanfaatkan dari kayu log menjadi mebel misalkan, maka dia perlu adanya proses penggergajian, pengeringan, pemotongan, penyerutan, pembentukan, pengeboran, dan lain sebagainya. Nah, Anda bisa milih dari beberapa kegiatan ini. Tidak semuanya dikerjakan, boleh ya. Jadi misalkan Anda kerjasama dengan UMKM, pengolahan kayu gitu ya. Yang kecil-kecil aja, UMKM ya. Jadi Pak saya mau penelitian terhadap sifat pemesinan kayu jati misalkan. Bapak punya kayu jati nanti saya apa namanya ngelihat ya hasil cacatnya kalau misalkan dia sudah dibubut nanti hasilnya seperti apa Anda laporkan. Nah, penelitiannya Pak Jokowi gitu ya ketika S1 di UGM itu tentang ini gitu ya, tentang sifat pengerjaan kayu. Makanya dia bisa jadi apa namanya usahawan di bidang perkayuan ya karena dia mengamati bagaimana sifat pengerjaan kayu. Karena final goal kita kan di sini pengolahan kayu ya. Jadi setelah silvikultur, manajemen dan lain-lain kayunya ditebang, maka produk akhirnya di sini gitu, yang menentukan harga di sini, gitu ya. Oke, kemudian kenapa kok penelitian ini penting untuk saya sampaikan? Karena sebenarnya hasil pengerjaan kayu ini menentukan kualitas produk yang nanti akan dijual, gitu ya. Nah, kemudian ruang lingkup pengerjaan kayu ini saya bagi menjadi 5 gitu ya. Ada perencanaan, pendesainan, kemudian pemesinan, perakitan, dan penghilangan. Nah, di pertemuan ini saya hanya akan membahas nomor 3 dan nomor 5 karena ini berkaitan sekali dengan banyak mesin gitu ya. Dan ini sangat mungkin Anda kerjakan gitu ya dengan bantuan dari kerjasama dengan UMKM gitu ya. Jadi kerjasamanya jangan cuma sama LSM tentang satwa misalkan, tapi juga dengan UMKM karena itu juga penting gitu ya. Nah, untuk pemesinan kita nanti banyak alat gitu ya. Kemudian finishing juga nanti ada beberapa penjelasan. Kemudian kita masuk di bagian pemesinan atau pemotongan, maka ada beberapa mesin yang digunakan. Ada planer, planer ini untuk menghaluskan permukaan. Ya, shaper ini juga untuk mengatur pinggirnya. Turning mesin ini untuk apa namanya? Pembubut ya. Kemudian untuk mesin pengebor. Kemudian mortis mesin ini mesin untuk menggabungkan antara satu bagian kayu dengan bagian kayu lain supaya dia bisa gabung punya sambungan yang sama. Kemudian sander ini adalah untuk mengamplas gitu ya. Nah, dari 6 mesin ini tadi gitu ya, Anda bisa melakukan semuanya dengan bantuan dari UMKM tadi ya. Tuh. Oke, kemudian yang diperlukan apa? Yang diperlukan adalah Anda harus membuat rancangan percobaan. Contoh rancangan percobaannya, Anda membandingkan antara kayu yang punya berat jenis berbeda. Misalkan, kayu yang berat jenisnya sekitar 0,6, kemudian Anda bandingkan dengan yang 0,4, gitu ya. Nah, kemudian jenisnya lain, yang 0,6 jenisnya apa, yang 0,4 jenisnya apa saja. Atau bisa juga Anda tidak menggunakan rancangan percobaan, artinya kombinasi dua faktor Anda nggak pakai, cukup faktor tunggal saja, misalkan pengaruh umur pada jenis yang sana. Anda mengerjakan sama-sama kayu sengon, yang satu umurnya 10 tahun, gitu ya, yang satu umurnya 5 tahun. Boleh, nggak apa-apa.
Nah, dasarnya apa? Dasarnya ya tadi, karena kayu sengon itu bisa dipanen mulai umur 5 sampai 10. Tapi bagaimana dengan kualitas kayunya? Nah, misalkan Anda sekali nebang, bisa Anda gabungkan yang penelitian fisika dan mekanika, penelitian anatomi, kemudian penelitian tentang ini, apa namanya, sifat pengerjaan kayunya. Yuk bisa. Jadi satu pohon itu bisa dapat 3 judul skripsi gitu. Itu enaknya begitu ya. Jadi Anda bisa bentuk tim kecil untuk penelitian. Kemudian perlu ulangan. Nah, perlu ulangan untuk penelitian ini apakah antar pohon Bu atau cukup satu pohon tapi papannya berbeda. Boleh keduanya. Anda mau ulangan dengan setiap jenis pohon yang berbeda ya. Pohon satu itu untuk ulangan satu, pohon kedua untuk ulangan kedua dan seterusnya. Atau satu pohon itu mau dijadikan semuanya untuk ulangan, ya boleh, nggak apa-apa. Jadi cukup satu pohon saja, silahkan, tidak masalah. Ya. Bahkan kalau misalnya nggak ada pohonnya, Anda beli kayu gitu ya, apa di toko perkayuan gitu, seadanya ya nggak masalah gitu ya. Yang penting ada ulangannya. Gitu. Oke. Kemudian ya sifat pemesinan dan jenis yang diamati, jenis cacat yang diamati. Jadi setelah diserut itu ada cacatnya apa tidak. Kemudian setelah dibor ada seratnya apa tidak dan lain-lain. Nah, Anda nanti mengukur gitu ya. Kalau ada serat berapa persentase apa serat kayu yang menonjol ya. Kemudian ada yang hancur enggak, ada yang sobek enggak seratnya dan lain sebagainya. Nah, itu jadi untuk pemesinan itu yang diamati adalah kerusakan atau bentuk cacat yang ditimbul. Gitu ya. Nah, kemudian bahan yang diperlukan jelas kayu bebas cacat, kemudian mesin yang digunakan Anda harus inventarisasi, nama mesinnya apa, ya jenis pengerjaannya apa, tipe, merek, buatan, tahun, kemudian spek apa itu akan lebih lengkap, lebih banyak gitu ya. Kemudian Anda harus menentukan standar pengujian yang digunakan, misalnya pakai ASTM nomor sekian, Anda bisa cari nanti ya. Kemudian tentukan pola pemotongan contoh ujinya, jadi misalkan seperti ini. Nah, jadi tadi contoh ujinya dalam bentuk papan ya. Dalam satu papan itu Anda bisa gunakan untuk cek berat jenisnya berapa, penyerutannya, kemudian pemboran, pengamplasan, dan jadi cukup satu papan. Nanti diulang 3 kali. Itu sudah cukup ya. Nah, kemudian dipotong-potong untuk sesuai pengujiannya, misalkan pengobrolan, pengamplasan, pembibitan, maka nanti Anda akan menghitung berapa ukuran persentase luas cacat yang dihasilkan dari seluruh proses yang dikerjakan ini tadi. Gitu. Nah, kemudian karena penelitian ini memerlukan bukti gitu ya, maka harus didukung dengan cara pengambilan gambar yang baik untuk bisa membuktikan gitu ya bahwa ini loh persentase rusaknya akibat diamplas gitu misalkan. Yang enggak teramplas sempurna itu sekian persen gitu ya. Tuh, kemudian Anda akan diminta untuk melakukan analisis data gitu ya setelah Anda catat semua berapa persentase cacatnya, nilai bebas cacat dan lain sebagainya, maka Anda mengklasifikasikan nilai bebas cacat dan klasifikasi mutu sifat pemesinannya. Jadi yang bebas cacat 0 sampai 20 berarti sangat buruk. Jadi ketika dia diolah itu permukaannya itu enggak cepat halus gitu ya. Jadi jelek lah ininya untuk sifat pengerjaannya itu jelek gitu ya. Semakin besar nilai bebas cacatnya maka dia memiliki kualitas yang baik ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada dokumentasinya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi Anda mengklasifikasikan di blok seperti ini ya, ada warna-warna merah ini untuk menunjukkan ini cacatnya gitu ya, bagian-bagian yang cacat sebelah mana. Kemudian Anda hitung berapa luasan permukaan ini. Yang ini misalkan syarat terangkat, yang ini syarat berbulu, yang ini syaratnya patah, dan lain sebagainya. Dari semuanya, kemudian Anda totalkan, baru Anda rata-rata. Berapa sih sebenarnya nilai kerusakannya. Jadi ini sangat mungkin dikerjakan. Ya. Kemudian contoh lagi, ini hasil pengeboran. Ya, hasil dibor. Dibor, gitu ya. Nah, ini ada yang cacat nggak? Misalkan seperti ini. Ini kan cacat ya, cacat akibat pengeboran ya. Jadi angkat gitu ya. Itu
Itu untuk yang pemesinan. Kemudian yang selanjutnya adalah finishing, ya, finishing atau pengolahan kayu. Finishing adalah proses pemberian lapisan pada permukaan kayu untuk melindungi dan mengawetkan tujuan untuk menutup beberapa kelemahan dalam hal warna, tekstur, tahanan dalam hal benturan dan keadaan cuaca. Nah, di dalam penelitian finishing ini tadi akan terdapat beragam faktor yang bisa digunakan dalam penelitian, misalkan bahan dasarnya, cara aplikasinya, kemudian kondisi penggunaan itu bisa menjadi faktor pengamatan. Nah, untuk finishing itu biasanya kita pakai papan bebas cacat, kemudian kondisinya harus kering udara, kemudian Anda harus siap dengan bahan finishing dan juga alat aplikasinya. Kemudian aplikasi Anda bisa pakai, misalkan kerjasama dengan UMKM, punya sprayer, pinjam sprayer. Anda juga bisa mengaplikasikan lewat cat atau di tutul-tutul gitu ya, pakai kain bal, misalkan. Itu juga bisa. Ini silahkan nanti bisa di kombinasi. Kemudian selain tadi metode aplikasi gitu ya, jenis kayu itu bisa menjadi faktor penelitian. Bahan finishingnya, konsentrasi pelaburannya, kemudian bagaimana perlakuan permukaan sebelum finishing itu juga bisa menjadi faktor. Nah, kemudian pengamatannya bisa mulai pengujian daya lekat, fleksibilitas, kekerasan dan lain-lain ini Anda bisa belajar secara otodidak. Jadi sangat mungkin dikerjakan. Ya. Nah, ini contohnya misalkan pengujian daya rekat lapisan finishing. Nah, ini gampang. Jadi permukaan kayunya Anda belah-belah gitu ya, di sayat-sayat pakai cutter gitu ya. Nah, kemudian Anda tempel tip terus relatifnya digeledek, diangkat gitu ya. Nah, nanti persentase kerusakannya berapa? Ini Anda bandingkan dengan standar yang ada. Gitu. Nah, tentu saja kalau tidak banyak yang ikut terkelupas bersama selotip, maka kekuatan daya rekat lapisan finishingnya ini akan lebih baik, semakin bagus. Nah, yang diinginkan yang seperti itu, yang tidak mudah. Kemudian juga bisa pengujian fleksibilitas dengan koin, diupai dengan koin. Kemudian juga dengan uji kekerasan, kan dengan pakai pensil, kalau misalkan dia dasarnya adalah untuk digunakan untuk furniture. Kemudian ini contoh literaturnya, jadi bisa evaluasi kualitas finishing dan solvent base yang diaplikasikan pada kayu lapis. Anda boleh penelitian seperti ini ya. Jadi nggak harus pakai papan kayu utuh, tapi boleh pakai kayu lapis ya. Boleh pakai yang lainnya. Oke, kemudian daya tahan lapisan finishing eksterior pada beberapa jenis kayu terhadap pengaruh cuaca. Nah, ini juga sangat mungkin dikerjakan. Itu untuk yang finishing. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut yang terakhir ya. Jadi yang terakhir ini kita membahas tentang pengawetan kayu, di mana pengawetan kayunya adik-adik sudah mengerjakan di praktikum PHH, ya, pengolahan hasil hutan. Nah, jadi tujuan pengawetan kayu ini adalah untuk mencegah gitu ya, mencegah agar kayu ini tidak diserang oleh organisme perusak kayu gitu ya. Nah, untuk bahan pengawet bisa bahan alami atau bahan sintetis. Nah, karena sekarang kita isu lingkungan sedang gencar gitu ya, jadi alangkah lebih bagus gitu ya kalau kalian pengen penelitian tentang pengawetan pakai bahan alami. Nah, pengen sintetis saja Bu, gampang Bu, dapat dari toko gitu ya, boleh, silahkan, nggak apa-apa gitu ya. Tapi karena tadi ya kalau Anda aware terhadap isu lingkungan maka lebih baik pakai yang alami gitu ya. Itu kalau ada pertimbangan ya. Kemudian faktor penelitiannya bisa konsentrasi bahan pengawet dimainkan 10%, 15%. Nah, kenaikannya nanti diperhatikan. Kemudian jenis bahan pengawet tadi bisa alami, bisa sintetis ya. Alami pun Anda bisa cari yang bahan aktifnya apa misalkan. Kemudian jenis kayu karena berkaitan dengan kemampuan atau porositas kayu gitu ya. Kemudian ketebalan kayu, cara pengawetannya, lama perlakuan pengawetan itu bisa semuanya dikerjakan sebagai
faktor penelitian. Nah, contoh misalkan faktor penelitian yang pertama, cara perendaman panas. Jadi bahan pengawetnya direbus dulu gitu ya. Kemudian yang dingin tidak perlu. Kalau panas dingin ini dari yang panas kemudian dibiarkan sampai dingin, tapi bahan apa namanya kayunya sudah dimasukkan ke situ itu bisa. Kemudian lama perendaman, mau 2 hari, 4 hari, 6 hari, atau misalkan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu untuk menjamin retensinya tinggi ya nggak masalah gitu ya, boleh. Kemudian sebisanya digunakan ulang minimal 3. Nah sehingga untuk penelitian ini Anda butuh rancangan percobaan acak lengkap ya, karena ada faktor penelitian yang harus dikombinasikan. Kemudian parameter pengujiannya ya seperti biasa ya, kemarin ada absorpsi, retensi, penetrasi ya. Kemudian uji rayap kayu kering ini ada di kemarin pas PHH kita belum mengerjakan ya. Kemudian uji kubur kemarin juga tidak mengerjakan, kemudian pencucian juga tidak mengerjakan. Jadi kemarin praktikumnya seingat saya hanya sampai 3 yang paling atas ya. Untuk yang pengujian di bawahnya karena keterbatasan bisa dikerjakan. Tapi untuk skripsi sangat mungkin dikerjakan ya. Termasuk uji kubur gravity test ini ya paling cuma 3 bulan gitu kan. Jadi stick-stick kayu ini tadi juga bisa mainkan. Mau alami perlakuan apapun ya, atau mau diberi perlakuan sesuatu. Contoh misalkan ini dikasih kerikil, dikasih semen, dikasih pasir, dikasih kompos, kita pengen tahu bagaimana kecepatan degradasi kayunya. Itu juga sangat memungkinkan gitu ya. Jadi sangat banyak hal yang bisa diketahui. Kemudian ini beberapa contoh ya, pengaruh ketebalan kayu, konsentrasi larutan, dan lama perendaman. Ini dia pakai 3 faktor. Nah, kalau anak S1 cukup 2 faktor ya. Kemudian pengawetan kayu karet menggunakan bahan organik dengan teknik perendaman panas. Nah, ini berarti bahan organiknya yang jadi faktor penelitian ya. Ini pengawetan kayu nangka menggunakan boron. Boron ini yang kemarin kita gunakan untuk praktikum gitu kan. Kemudian ini cara perendaman dengan bahan pengawet borik asid ini ya, boron ya, senyawa aktifnya. Kemudian direndam dingin gitu ya. Berarti perendamannya berapa lama? Nanti silahkan dicek ya. Itu ya, itu untuk penelitian pengawetan. Kemudian ada juga topik lain yang berkaitan dengan pengawetan kayu, misalkan keawetan alami, natural durability. Kemudian yang selanjutnya adalah sebaran dan kerusakan yang diakibatkan oleh rayap pada tegakan. Identifikasi ya. Kalau natural durability Anda lakukan proses pengawetan. Jadi apa adanya sifat kayu itu kemudian Anda tanam di lapang. Kemudian Anda evaluasi misalkan per 2 minggu atau per 3 minggu ya, sesuai nanti standarnya mau pakai yang mana. Kemudian Anda cek bagaimana kerusakan kayunya setelah 2 minggu ditaruh di lapang gitu ya. Seperti itu. Jadi gampang nih penelitiannya natural durability. Kemudian sebaran kayu dan kerusakan yang diakibatkan oleh rayap tanah pada tegakan. Jadi Anda inventaris kalau Anda tahu di suatu tempat itu banyak jenis rayapnya, Anda bisa ngecek berapa sih sebenarnya kerusakan yang diakibatkan oleh tegakan itu gitu ya. Nah, ini contoh ya, natural decay resistant. Jadi bagaimana ketahanan alami kayu juvenil, kayu jati gitu ya, yang tumbuh pada high input plantation. Jadi dia ditaruh di tempat apa namanya, hutan tanaman yang dikasih pupuk, dirawat gitu ya, itu high input ya, seperti ini. Jadi harapannya kayu jatinya tumbuh lebih cepat gitu. Nah, efeknya apa pada keawetan alami? Padahal selama ini kayu jati kan terkenal dia sangat awet, tapi kalau dia ditambah high input gitu ya, apalagi kayunya juvenil, itu bagaimana dengan sifat keawetan alaminya? Kemudian contoh lagi yang tadi ya, persebaran rayap ya. Jadi ini bagaimana serangan rayap pada tegakan pohon gitu ya, pada tegakan kayu jati, pada beberapa umur. Nah, misalkan itu juga bisa menjadi topik penelitian Anda ya. Jadi ini mencari berapa sih level kerusakannya, kemudian jenis rayapnya apa, seberapa parah kerusakan yang ditimbulkan gitu dan lain sebagainya.
Oke, kemudian terakhir ya, jadi karena hari ini pertemuan terakhir dengan saya, maka ada tugas gitu ya. Tugasnya adalah menentukan kajian yang akan dipilih, kayu maupun non-kayu. Kemudian Anda tentukan topik masalah penelitian berdasarkan 6 topik yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian Anda buat rancangan penelitian dan membuat draft proposal penelitian sesuai dengan rancangan penelitian yang sudah Anda buat tadi dengan menggunakan template yang berlaku di Fakultas Pertanian. Kemudian tugasnya individu ya. Kemudian akan lebih baik kalau proposalnya memang topik penelitian untuk skripsi Anda di semester 6 atau 7 gitu ya. Tapi kalau enggak pun tetap harus mengerjakan karena nilai untuk penyajian ilmiah saya ambil dari situ ya, tidak ada tugas lain ya. Kan saya beri waktu 2 pekan dari sekarang sehingga tanggal 13 ya, 13 Oktober maksimal jam 3 sore dalam bentuk hard file, kemudian silahkan dikumpulkan di meja saya. Ya, pastikan Anda betul-betul mengumpulkan karena saya bukan tipe orang yang mengkonfirmasi Anda sudah mengumpulkan atau tidak. Ketika tidak ada ya di meja saya, maka ya sudah berarti Anda tidak, saya anggap tidak mengerjakan. Apalagi kalau tidak ada konfirmasi ya, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saja silahkan. Bu, mau nanya, ini kan selanjutnya ternyata kalau kelas B itu sama di Bugalo, terus Hmm. kelas A itu sama Bu Mamal. Apa itu memang berbeda atau gimana ya, Bu? Silahkan dikonfirmasi ke yang bersangkutan ya, karena itu sudah hak prerogatifnya masing-masing Bapak Ibu dosen ya. Jadi karena memang jatahnya 4-4-4, jadi pengaturannya itu saya kembalikan ke masing-masing individu karena mungkin Bu Galo punya pertimbangan lain sehingga minta di awal saya tidak tahu ya. Nanti silahkan ditanyakan. Itu Oke, ya. siap. Makasih banyak, Bu. Oke, oke. Mm-mm. Ada lagi? Cukup. Jadi diingat ya tugasnya tanggal 13. Silahkan Ivan. Saya mau nanya, Bu, kalau buat apa itu namanya faktor penelitian itu buat skala skripsi apa boleh Bu, ngambil dari literatur gitu salah satu faktor penelitiannya? Gimana, gimana, gimana? Untuk faktor penelitian Hmm? buat skala skripsi apakah Hmm? boleh Bu ngambil dari literatur Bu? Maksudnya ngambil dari literatur gimana? Gimana Bu? Gimana? Maksudnya ngambil dari literatur misalkan gimana? Kayak gini Bu, misalnya kan eh, tadi Bu Dini bilang buat membandingkan kayak contoh tegakan jati anak Mm-mm. struktur anatomi tegakan jati di daerah mana itu namanya Narkoyoso. Ngargoyoso sama Hmm. dataran rendah. Nah Oke. itu Ngargoyosannya kita ambil datanya primer manual, tapi kalau Mm-mm. data dari dataran rendahnya kita ambil dari literatur gitu Bu. Gimana Bu? Kalau itu jadi faktor penelitianmu, maka tidak boleh, ya, tidak boleh ambil secara sekunder. Harus membandingkan keduanya secara data primer, ya. Jadi kamu harus penelitian di 2 lokasi itu. Tetapi kalau hanya untuk membandingkan, artinya gini, kan faktor penelitian itu banyak. Jadi Ivan harus menetapkan dulu, misalkan tadi eh, kamu mau pakai kayu jati yang dari Ngargoyoso. Faktor penelitian pertama apa? Misalkan arah aksial. Kemudian faktor penelitian yang kedua apa? Arah radial. Tapi sampelnya kamu ngambil dari Ngargoyoso gitu ya. Maka kamu membandingkan dengan penelitian yang serupa dari kayu jati yang tumbuh di dataran rendah. Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau faktor penelitianmu adalah ketinggian tempat, ya, jadi yang satu misalkan arah aksialnya pangkal tengah ujung gitu ya. Kemudian Ivan membandingkan faktor yang kedua yaitu adalah lokasi tempat tumbuh. Yang Nargoyoso saya penelitian sendiri, terus yang dataran rendah saya ngambil dari literatur. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Karena itu faktor penelitian, jadi kamu harus melakukan sendiri. Sampai di sini bisa diterima penjelasan saya? Baik Bu, bisa Bu. Terima kasih. Oke. Paham ya? Jadi faktor penelitian itu adalah sesuatu yang harus Anda kerjakan, artinya data primer.
Tapi kalau Anda mau membandingkan, hanya sekedar membandingkan untuk membahas, maka boleh ngambil dari sampel yang lain, ya, dari penelitian yang lain boleh, nggak apa-apa, ya. Nah, tadi saya pikir gini, misalkan studi literatur Bu, misalkan saya ngambil faktor penelitian nyontek gitu ya, pengaruh ketebalan kayu sama konsentrasi larutan, boleh nggak Bu? Boleh, silakan ya. Jadi Anda kan baca, Anda melihat, oh kayaknya ini bisa nih saya gunakan sebagai faktor penelitian. Jadi nggak harus nyari baru ya. Artinya Anda dari literatur seperti ini dapat pencerahan gitu ya, ya boleh, nggak apa-apa. Tapi harus Anda kerjakan sendiri. Gitu. Paham ya? Oke, baik. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup, maka saya cukupkan untuk pertemuan kita hari ini ya. Eh, jangan lupa untuk mengumpulkan tugas maksimal tanggal 13. Gitu ya, nanti Aci dan Raja tolong teman-teman diingatkan untuk bisa mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. Gitu ya. Cukup? Baik, kalau cukup, saya cukupkan untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih atas kerjasama adik-adik gitu ya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga skripsinya lancar semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Amin. Ini saya end meeting for on ya.